Bab 1711. Yang ini. Saat Hiroshi Tanaka menghadapi masalah itu, dia langsung jatuh ke dalam dilema. Bagaimana saya harus menjawab? Bisakah jawabannya kembali? Jika Anda tidak kembali secara kebetulan, apakah Anda harus disalahkan? Akankah jawabannya kembali? Biarpun itu Ito Takehiko, dia akan segera kabur. Sepertinya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Melihat bahwa dia keras kepala tidak bisa berkata-kata, Ito menggelengkan hatinya, dan berseru, kamu tidak berpikir bahwa 80% peluang untuk mendapatkan uang adalah uang itu tidak akan kembali, kan? Hiroshi Tanaka dengan cepat menjelaskan, bukannya tidak ada harapan. Saya rasa kita tidak perlu terlalu pesimis. Seharusnya 50-50? 50-50? Ito Takehiko berkata dengan marah, apa sih perbedaan antara tidak memberitahuku dan bersikap begitu ambigu? Hiroshi Tanaka berkata terburu-buru, Presiden, memang ada banyak ketidakpastian dalam hal ini. Saya belum siap membuat kesimpulan sekarang, tapi jangan lupa, seburuk apapun, kita masih bisa menyelesaikan masalah melalui litigasi. Proses pengadilan? Ito menunjuk Hiroshi Tanaka dan mengutuk, kamu membiarkan anjing memakan otakmu. Eiki dihapuskan oleh Charlie di jalan dan telah menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang. Jika saya F-Ching menuntutnya karena merampas uang saya, bukankah akan lebih ditertawakan oleh seluruh Jepang jika kita tidak memberi 100 juta? Hiroshi Tanaka berkata dengan memalukan, Tuan Presiden, ini 45 miliar USD. Kita tidak bisa melepaskannya karena kita takut ditertawakan? Laba bersih tahunan seluruh keluarga tidak bisa mencapai angka ini. Iya, Ito berkata dengan suara yang menyakitkan, kemerosotan ekonomi baru-baru ini, laba bersih kami secara keseluruhan tahun lalu hanya lebih dari 300 juta dolar Amerika. Jika tidak banyak perbaikan tahun ini, mungkin akan lebih sedikit. Untuk keluarga besar atau perusahaan besar, kerugian biasa terjadi. Misalnya, Zoti Automobil Domestik, laporan keuangan mereka menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan lebih dari 10 miliar dalam setahun pada tahun 2019. American General Motors Corporation, yang juga bergerak di industri otomotif, telah menderita kerugian akibat manajemen yang buruk selama bertahun-tahun. Dalam sejarah 100 tahun YEM, tahun terburuk adalah kerugian langsung sebesar 38,7 miliar USD. Situasi ekonomi internasional telah dingin dalam 2 tahun terakhir, dan tekanan terhadap Ito Takehiko semakin besar. Dalam lingkungan pasar yang lesu ini, prospek perkembangan perusahaan medis dan kesehatan sebenarnya paling luas, karena masyarakat tidak boleh membeli mobil atau rumah, tetapi harus membeli obat-obatan. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Tanpa diduga, dia melangkah ke lubang yang dalam. Sekarang 45 miliar jatuh ke dalam lubang dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali, saya ingat dia menggaruk-garuk hatinya. Melihat itu sangat tertekan, Tanaka Hiroshi buru-buru membujuk, Tuanku, sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kami berbeda dari keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi bahkan tidak tahu siapa Charlie, tapi setidaknya kita lebih mengenalnya. Intinya, mengetahui bahwa dia adalah pemilik Kobayashi Pharmaceutical saat ini dan dia berada di Aarhus Hill, Cina, dan dia mundur dan berkata bahwa meskipun kami harus bertemu satu sama lain pada akhirnya, kami akan dapat menemukannya. Keluarga Takahashi berbeda. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya. Iya. Ito Takehiko tiba-tiba merasakan matanya berbinar dan berkata, saya hanya ingin mereka tidak menemukannya. Selama mereka tidak dapat menemukan Charlie, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan Jepang. Hahaha, lucu sekali. Setelah itu, Ito Takehiko segera berdiri, menyalakan cerutu lagi dengan penuh semangat, dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata, Tanaka, atas nama saya, kirim seikat bunga dan buah untuk keluarga Takahashi. Keranjang itu harus pergi dan mengatakan itu simpati dan dimaksudkan untuk membuat mereka jijik. Hahaha. Bab 1712. Oke, Presiden. Saat ini, Nanako, yang berada jauh di Kyoto, masih duduk di halaman menunggu salju lebat, dan tidak tahu apakah akan datang. Tiba-tiba ada getaran dari telepon di sakunya. Setelah dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah notifikasi push yang muncul oleh aplikasi, dengan judul, Eiki dipukuli di jalan oleh seseorang di Tokyo, dan tangannya dihapus. Nanako terkejut, dan berpikir dalam hati,
Eiki sangat terkenal di Tokyo, mengapa ada orang yang bertindak seperti dia di jalan? Namun, dia tidak terlalu tertarik pada Eiki, dan tidak ingin peduli dengan gosip ini, jadi dia tidak mengkliknya. Namun, begitu layar ponsel terkunci, segera menyala lagi, dan itu adalah dorongan dari aplikasi lain. Judulnya mirip dengan yang barusan, kecuali yang ini menambahkan, pria misterius itu luar biasa dan bisa disebut dewa perang. Nanako yang memiliki kecintaan yang dalam pada bela diri dan bela diri pun langsung bergembira. Dia benar-benar ingin melihat betapa kuatnya orang misterius yang disebut dewa perang oleh media Jepang sebenarnya. Kemudian, dia menyalakan telepon dan memutar videonya. Charlie dikelilingi oleh kerumunan, dan ketika dia tidak bisa melihat siapapun, Nanako merasa sangat tenang. Ketika beberapa orang dengan cepat terlempar ke udara, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan, dan dia bergumam, pengawal Eiki tidak bisa menjadi orang yang menunggu. Bisa dilihat kalau orang ini sangat kuat. Kemudian, dia tiba-tiba mengucapkan telepon tidak bisa dipegang dengan kuat, dan itu jatuh ke tanah dengan sekejap. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. Untung saja tanah di pekarangan tidak keras dan telepon tidak rusak. Jadi dia mengangkat telepon dan tidak sabar untuk terus melihatnya, ekspresinya menjadi lebih ngeri dan bersemangat. Dia berseru dengan penuh semangat, Master Wade. Ini benar-benar Master Wade. Saat ini, Nanako telah menjadi gadis pengejar bintang. Dan Charlie adalah idola kelahirannya. Oleh karena itu, selama dia melihat Charlie, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Terlebih lagi, Charlie dalam video itu sangat elegan, sangat cantik, dan sangat mendominasi. Nanako, yang selalu diam seperti air, bangkit, nimfa yang tidak bisa mengendalikannya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan heran, Tuan Wade benar-benar tampan dan kuat. Kekuatan semacam ini memang master seni bela diri. Pantas. Bisa mengalahkan Yamamoto Kazuki Sensei dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatannya, bahkan jika 5 Yamamoto Kazuki Sensei menyerangnya pada saat yang sama, saya khawatir akan sulit untuk menang. Dengan kegembiraan yang luar biasa dari wanita muda itu, Nanako menonton video itu berulang kali. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk segera kembali ke Tokyo dan mencoba yang terbaik untuk bertemu Charlie. Namun, setelah beberapa saat, dia melepaskan ide itu lagi. Dia tahu bahwa setelah Charlie menghapuskan Eiki, dia harus menghadapi target keluarga Takahashi, dan ayahnya juga memiliki konflik dengannya. Jika dia mendatanginya saat ini, apakah dia punya energi untuk melihatnya? Hanya akan melihatnya bersamanya kemungkinan besar akan membawa masalah baginya. Nanako melihat ke langit dan bergumam, saya hanya berharap Tuan Wade dapat meninggalkan Tokyo dengan damai. Mengenai apakah aku bisa bertemu dengannya lagi, keamanannya jauh lebih penting daripada keinginanku. Saya berharap Tuhan akan memberkatinya dan Tuan Wade tidak akan pernah menemui bahaya. Bab 1713. Malam itu, seluruh kelompok pelarian Tokyo bersatu secara luar biasa. Dulu, mereka saling berkelahi, bahkan berkompetisi, bermusuhan, dan berkelahi satu sama lain sembari menjaga sebuah situs. Sekarang mereka semua telah menjadi rekan seperjuangan. Semua orang bergandengan tangan dan mencari di karpet, hanya untuk menemukan keberadaan pria misterius yang menghapus Eiki. Namun, instruksi yang mereka terima bukanlah untuk meretas pria itu, tetapi untuk segera melaporkan keberadaannya kepada keluarga Takahashi. Selama petunjuk pasti ditemukan, 1 juta akan diberikan. Para mafia biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Mereka mengumpulkan sejumlah biaya perlindungan di Red Light Street, atau mereka melakukan bisnis ayam, dan pendapatan mereka sebenarnya sangat rendah. Di Jepang, bagaimana Anda bisa dianggap sebagai mafia yang sukses? Nyatanya, ini sangat sederhana. Cukup memiliki sepeda motor berkapasitas besar. Karena di mata para perusuh, sepeda motor yang bagus hanyalah perlengkapan standar bagi para perusuh yang berhasil. Ini seperti prajurit kuno memiliki kuda yang baik. Namun, sebagian besar mafia hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak mampu membayar biaya sepeda motor berkapasitas besar. Oleh karena itu, mereka harus berjalan kaki, atau naik bus atau kereta bawah tanah, untuk berkelahi dengan orang lain di jalanan. Adapun mengapa tidak naik taksi, itu karena ongkos taksi di Jepang sangat mahal. Para mafia pergi berkelahi. Sebelum mereka sampai ke tempat itu, ongkos taksi mungkin sudah lebih dari 1,000, jauh melebihi kemampuan konsumsi mereka.
Karena itu, mereka sangat membutuhkan uang. 1 juta, meskipun dibagi di antara beberapa orang atau puluhan orang, itu adalah angka yang sangat objektif di tangan individu. Oleh karena itu, para perusuh ini semua turun ke jalan dengan otaknya masing-masing, memegang ponselnya, sambil memutar video Eiki sedang dipukuli, sambil mencari Charlie dalam video tersebut. Tetapi mereka tidak berani mencari dengan keriuhan yang besar, mereka hanya berani mencari dengan mata diam-diam, karena mereka tahu bahwa pria ini sangat kuat. Jika Anda melihatnya, Anda tidak perlu ragu, berbalik dan lari, dan lapor ke keluarga Takahashi sambil berlari. Itu dia. Di saat yang sama, beberapa jagoan ninjutsu yang diabadikan oleh keluarga Takahashi juga menyusup ke dalam malam dengan mengenakan baju malam. Mereka sangat pandai menyembunyikan bentuk tubuh dan nafas, dan mereka sangat pandai dalam mencari dan melacak secara diam-diam. Mereka adalah salah satu dari sedikit master yang benar-benar bisa lewat tanpa meninggalkan bekas. Untuk master ninjutsu top, sangat mungkin bagi orang untuk berlari di depan dan membiarkan anjing polisi top mengejar di belakang. Dalam beberapa langkah, anjing polisi akan kehilangan semua petunjuk. Namun, meskipun mereka pandai menyembunyikan keberadaan mereka, dalam hal kekuatan menyerang, mereka masih jauh lebih buruk daripada master seni bela diri Tiongkok dan master internal. Tetapi sekali lagi, meskipun kekuatan absolut mereka mungkin tidak sebanding dengan master domestik Cina, keefektifan tempur mereka secara keseluruhan tidak boleh diremehkan. Karena mereka sangat pandai menggunakan pukulan yang fatal, seperti sangat pandai menggunakan belati beracun, anak panah, dan anak panah tiup. Mereka menyukai serangan diam-diam dan memberi lawan kejutan nirwana. Oleh karena itu, jika rata-rata master sedikit kurang waspada, sangat mungkin mereka akan mengikuti jalan mereka, dan mungkin mereka akan mati jika tidak jelas. Tugas para master ninjutsu ini adalah menemukan Charlie dan mengawasinya secara diam-diam. Setelah keluarga Su meninggalkan Jepang, atau sebelum Charlie meninggalkan Jepang, mereka akan membunuhnya. Bab 1714. Namun, tidak mudah bagi para master ninjutsu ini untuk menemukannya. Charlie tidak meninggalkan petunjuk di tempat kejadian. Mereka hanya bisa memeriksa keberadaan Charlie melalui sistem pemantauan Tokyo terlebih dahulu. Larut malam. Batch pertama bahan mentah yang disiapkan oleh Qin Gang tiba di Tokyo. Setelah pesawat mendarat, muatannya dibongkar dan segera dibersihkan, dan kemudian dikirim ke jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan kecepatan tercepat. Sejak Liang dan Ichiro menjalani pelatihan di basis produksi Kobayashi Pharmaceutical Tokyo selama sehari, setelah bahan baku tiba di pangkalan, mereka segera memasuki pabrik dan mulai memproduksi JX Weisan. Selain itu, Liang mengikuti permintaan Charlie dan mendaftar ke Badan Pengawas Obat Jepang untuk langsung mengubah nama Kobayashi Weisan menjadi JX Weisan. Dengan cara ini, setelah produksi uji coba yang sukses, JX Weisan dapat langsung dipasarkan di Jepang dan di negara-negara di mana Weisan mereka meliputnya. Selama produksi percobaan, Isaac meminta bawahannya untuk mengantarnya dan datang ke rumah Ichiro untuk menjemput Charlie ke tempat kejadian. Begitu Charlie masuk ke mobil, Isaac berkata dengan gugup, "Tuan, mengapa kamu tersedak tuan muda dari keluarga Takahashi?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Isaac buru-buru berkata, "Seseorang mengambil video Anda mengajar dia dan mempostingnya di internet. Sekarang sudah tersebar di seluruh Jepang. Kamu seksi di Jepang." Charlie mengerutkan kening, "Ini telah menyebar ke seluruh Jepang dalam waktu 2 jam?" Isaac tanpa daya, guru pikirkan tentang seberapa cepat perselisihan antara Liu Guang dan Liu Ming disebarkan di platform video pendek domestik kami. Kami memiliki lebih dari 1 miliar orang di Cina, dan percakapan silang itu tidak setengahnya. Itu terjadi di seluruh negeri hanya dalam beberapa jam. Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimanapun, industri internet dalam negeri kita sangat kuat, tetapi apakah internet Jepang begitu berkembang?" Isaac menghela nafas dan berkata, "Guru, bahkan jika Jepang tidak melakukan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, itu masih merupakan negara maju yang mapan. Meskipun internet mereka tidak berkembang seperti kita, sektor hiburan video masih bagus. Kaum muda tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, kecuali untuk minum, makan, dan berbelanja, hanya bermain dengan ponsel." Saat dia berkata, dia menunjuk ke beberapa anak laki-laki yang berjalan berdampingan di sisi jalan di luar jendela, dan berkata, "Guru, lihatlah para bajingan kecil itu. Mereka hanya berjalan dan melihat telepon.
Dia bahkan tidak mengambil jalan untuk menonton. Beberapa orang di Tokyo terbunuh beberapa kali sehari. Saya kira 8 pencapaian orang-orang ini sedang menonton video Anda. Charlie bertanya, apakah Anda punya aplikasi video pendek Jepang? Cari tahu dan biarkan saya melihatnya. Ishak buru-buru mengeluarkan ponselnya, menemukan videonya dan memberikannya kepada Charlie. Lihat, Tuan. Charlie melihat video itu dan menemukan bahwa dia kabur dalam video itu. Ini melegakan, dan berkata, untungnya, pembuatan film tidak terlalu jelas, jika tidak akan merepotkan jika seorang kenalan melihatnya. Saya masih berbicara dengan istri saya sebelum saya datang. Itu tentang datang ke Jepang untuk membantu orang menonton Feng Shui. Jika dia melihat video ini, dia pasti bertanya padaku apa yang terjadi. Ishak berkata, Anda dapat yakin bahwa aplikasi ini tidak kompatibel dengan aplikasi kami di Cina, dan video pendek Jepang tidak berpengaruh di negara kami. Charlie bertanya padanya, apakah kamu yakin? Ishak mengangguk, ya, di platform video pendek domestik kami, hanya ada sejumlah kecil orang yang melakukan konten. Sebagian besar sisanya disalin dan disalin oleh sekelompok bidman. Satu potong panas, mereka tidak sabar menunggu. 10.000 orang menjiplak, dan ada sekelompok sutra jelek dan jelek yang berperan sebagai generasi kedua yang kaya, atau sekelompok penipu yang menjual beberapa ikan dan udang yang rusak hidup di pantai. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, terlepas dari orang-orang ini, Anda menelepon Stephen, video saya ini tidak dapat diedarkan ke Cina sama sekali. Oke guru. Bab 1715. Di bawah manajemen keseluruhan Liang, jalur produksi Kobayashi Pharmaceuticals dengan cepat menghasilkan bubuk yang sudah jadi. Charlie datang ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di pinggiran Tokyo dan secara pribadi melakukan pemeriksaan kualitas. Setelah memastikan bahwa JX Weisan yang baru diproduksi tidak berbeda dengan JX Weisan yang diproduksi di Aarhus Hill, dia memberitahu Liang, Anda harus memastikan bahwa jalur produksi Tokyo mempertahankan kecepatan saat ini, bekerja lembur, menjaga orang, jangan tutup menurunkan mesin, dan dengan cepat menghasilkan sejumlah besar produk jadi. Oke guru. Liang segera mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan, kapan JX Weisan kami secara resmi diluncurkan di Jepang? Charlie berkata, jangan khawatir tentang peluncuran resmi. Kami harus mendebuk jalur produksi di Yokohama, Nagoya, dan Osaka, lalu mengumpulkan sejumlah produk jadi. Di saat yang sama, kita juga harus bersiap untuk beriklan di Jepang untuk konsumen bahkan di Asia. Semua orang tahu bahwa Kobayashi Weisan telah ditingkatkan sepenuhnya, namanya telah diubah menjadi JX Weisan, dan resepnya telah ditingkatkan. Efeknya setidaknya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Setelah kampanye selesai, penjualan akan dimulai. Liang buru-buru berkata, oke, guru, setelah saya menyelesaikan jalur produksi, saya akan segera mulai mempromosikan sesuatu. Charlie mendengus dan berkata, karena produksi uji coba berhasil di sini, kita bisa pergi ke Yokohama besok. Liang mengangguk dan berkata, Tuan, saya akan meninggalkan seorang insinyur di sini untuk mengawasi. Ayo berangkat besok pagi. Charlie berpaling ke Ichiro di sebelahnya dan berkata, beri Anda kesempatan untuk kembali. Anda harus menjaganya dengan baik. Apakah Anda bisa tenang dalam hidup Anda selanjutnya tergantung pada bagaimana Anda tampil di Jepang. Jalur produksi ini harus diberikan kepada Anda. Kelola dengan baik, jika tidak, saya akan memotong dividen Anda dan membiarkan Anda minum Northwest Twin. Sekarang, Ichiro telah memberikan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical kepada Charlie, dan 10% sisanya tidak akan memainkan peran yang menentukan di Kobayashi Pharmaceutical. Sebagai pemegang saham mayoritas Absolute Holdings, Charlie memiliki semua kekuatan pengambilan keputusan atas perusahaan. Dengan kata lain, jika Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan 10 miliar tahun ini, Charlie ingin menarik semua keuntungan Kobayashi Pharmaceutical dan mentransfernya ke JX Pharmaceutical, Ichiro tidak ada hubungannya. Ketika waktunya tiba, semua keuntungan akan diambil, dan tentu saja dia tidak akan bisa membayar sepeser pun sebagai dividen, dan dia tidak akan melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pilihan terbaiknya sekarang adalah bekerja dengan jujur untuk Charlie. Dengan cara ini, setelah Charlie meminta Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan uang melalui produksi Jeswei Powder, dia juga akan dengan murah hati membagikan sebagian dari dividen keuntungan kepadanya.
Pastikan dia bisa menikmati kehidupan yang kaya di Jepang tanpa mengkhawatirkan uang selama sisa hidupnya. Ichiro telah lama dipenjara di dalam kandang dalam kegelapan, jadi dia bisa dikatakan sangat menghargai kehidupannya saat ini. Melihat Charlie mengatakan ini, dia buru-buru berkata, "Tuan, jangan khawatir. Ichiro akan menjadi anjingmu di masa depan, kemanapun Anda membiarkan saya pergi. Saya akan pergi. Apapun yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukannya." Charlie mengangguk puas. Melihat bahwa produksi di tempat sudah beres dan kualitas produksi sesuai standar, Charlie tidak terlalu berlebihan. Dia berkata kepada Ishak dan Liang, "Oke, ayo kita kembali beristirahat dan pergi ke Yokohama besok." Ketika meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical, Ishak berjalan cepat ke depan dan membantu Charlie membuka pintu mobil. Charlie hendak masuk ke dalam mobil, dan ketika dia pertama kali menginjakkan satu kaki ke dalam mobil, sosoknya tiba-tiba berhenti selama beberapa detik. Ishak bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, ada apa?" Charlie sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, ayo pergi." Setelah berbicara, dia masuk ke dalam mobil. Selanjutnya, iring-iringan itu meluncur dengan rapi dari lokasi kejadian. Pada saat ini, di atap gedung di seberang Kobayashi Pharmaceutical, 4 pria berbaju hitam sedang berbaring berdampingan.